Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja judul renungan kita pada hari ini adalah keunggulan hikmat. Kita buka bersama di dalam Amsal 24 ayat yang kelima dan juga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Amsal 24 ayat 5 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ayat yang ke-14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang mengiring Tuhan dengan setia untuk menjalani kehidupan supaya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, salah satu hal yang penting harus kita miliki selain beberapa waktu lalu kita belajar tentang Roh Kudus, tapi satu hal juga yang penting kita miliki untuk menjalani kehidupan ini adalah kita memerlukan hikmat. Kita memerlukan hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, apakah sebenarnya hikmat itu? Tentunya ada begitu banyak pengertian yang mengartikan tentang hikmat ini. Kita akan melihat bersama-sama ada dua hal mengenai apa sebenarnya hikmat itu. Dalam kebenaran firman Tuhan, hikmat ini adalah pola pikir Allah. Nah, pola pikir Allah yang juga harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita memakai cara-cara Allah, memakai setiap perintah-perintahnya, menggunakan setiap arahan-arahan yang Tuhan berikan dalam memahami, dalam memilih atau menganalisa ataupun memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan perintahnya Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, bahkan semua yang ada dalam kehidupan kita, kita dasari dengan sesuai dengan perintahnya Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan pola pikirnya Allah. Ini adalah hikmat itu dalam setiap kehidupan kita. Kemudian hikmat juga berbicara tentang pemberian atau anugerah Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal yang kedua, Amsal 2 ayat yang ke-6 bagian A. Amsal 2 ayat 6 bagian A, firman Tuhan berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi hikmat ini adalah pemberian Allah atau anugerah Allah dalam setiap kehidupan umat-umat yang percaya. Ya. Dan hikmat ini juga dapat diartikan sebagai cara-cara yang kudus atau cara-cara yang benar atau jalan-jalan yang baik, solusi yang terbaik dalam kita melakukan setiap kehidupan kita, dalam kita melakukan setiap aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah melihat bersama-sama apa sebenarnya hikmat itu dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dan sekarang kita akan melihat mengapa sebenarnya hikmat itu harus kita miliki ya dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat yang pertama adalah karena hikmat ini adalah perintah Allah dalam kehidupan kita. Jadi saat Allah memerintahkannya, oleh sebab itu kita harus memiliki hikmat itu dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Amsal 4 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Di sini digunakan kata perolehlah. Nah, ini berbicara tentang kalimat perintah ya, di mana Allah memerintahkan supaya perolehlah hikmat, milikilah pengertian. Nah, ini adalah perintah yang diberikan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, hikmat ini harus kita miliki. Selain hikmat ini yang membawa kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, hikmat ini pun adalah perintah Allah supaya kita miliki dalam kehidupan kita. Artinya kita diperintahkan sampai benar-benar kita mendapatkannya, memilikinya dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak, kita harus berusaha, minta kepada Bapa supaya benar-benar hikmat itu ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mengapa hikmat itu harus kita miliki? Ya, karena hikmat sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Amsal 8 ayatnya yang ke-11. Kita buka bersama-sama. Amsal 8 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat ini sangat penting, sangat berharga.
bahkan dikatakan lebih berharga dari permata apapun. Bahkan apapun yang orang lain inginkan dalam kehidupannya, tidak ada yang dapat menyamai kedahsyatan dari hikmat ini. Oleh sebab itu, hikmat itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Allah yang memerintahkannya untuk supaya hikmat itu kita miliki dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, mengapa hikmat harus kita miliki? Karena hikmat adalah penuntun supaya kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang tentram dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, tentu saja dari setiap pengertian hikmat dan juga alasan mengapa hikmat itu harus kita miliki. Di sini kita akan melihat bersama-sama apa sebenarnya keunggulan hikmat itu. Sehingga hikmat itu diperintahkan Allah untuk ada dalam kehidupan kita. Sehingga hikmat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Apa sebenarnya keunggulan atau kelebihan dari hikmat ini? Kita melihat bersama-sama dalam ayatnya yang kelima, ayat pokok kita tadi. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ya, yang pertama keunggulan hikmat adalah hikmat menjadikan bijak dan berpengetahuan. Ya, orang yang bijak adalah juga orang yang berpengetahuan, artinya pandai dalam menghadapi sesuatu. Kita buka bersama di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-18. Amsal 14 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Nah, dan bijak dan pengetahuan ini datangnya dari hikmat. Ya. Kemudian orang yang bijak pun adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Dan kemudian mengetahui tindakan terbaik yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Nah, orang yang bijaksana tentunya adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan. Karena apa? Karena ada hikmat dalam kehidupannya. Hikmat yang memampukan seseorang untuk menjadi orang yang bijak dan berpengetahuan sehingga orang ini mengerti kehendak Bapa dan apapun yang dia lakukan adalah sesuai dengan kehendaknya Bapa itu sendiri. Nah, dan tentunya sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, hikmatlah yang membuat setiap orang yang bijak dan berpengetahuan akan lebih berwibawa, dipandang baik serta dihargai oleh Tuhan dan daripada orang yang hanya memiliki kekuatan fisik seperti yang dikatakan ayat pokok kita tadi. Orang yang berhikmat, orang yang bijak, orang yang berpengetahuan ya lebih dihargai oleh Tuhan, dipandang baik, berwibawa daripada orang-orang yang hanya kuat secara fisiknya. Dan juga karena hikmat yang menjadikan bijak, seseorang akan mampu mengerjakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang hanya memiliki kekuatan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat bersama-sama keunggulan dari hikmat ini. Yang selanjutnya adalah hikmatlah yang menjamin masa depan dan juga harapan. Dalam ayatnya yang ke-14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, mengapa dikatakan demikian? Mengapa hikmat yang bisa menjamin masa depan dan harapan? Kita kembali ke poin awal kita tadi. Dengan hikmat kita akan menjadi orang yang bijak, ya, sehingga kita dapat selalu melihat kehidupan kita ini sesuai dengan kehendaknya Bapa, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendaknya Bapa. Kita hidup hati-hati dan menjauhi segala kejahatan, dan hidup kita dipandang baik oleh Bapa dan dipandang baik oleh sesama. Nah, jika kita memiliki hidup yang demikian, karena ada hikmat Allah dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan menilai kehidupan kita ini dan memberikan kita masa depan yang indah, bahkan jaminan keselamatan kekal di dalam Dia, dan juga menjawab setiap harapan kita, setiap doa-doa kita. Nah, inilah keunggulan hikmat ya, di mana Dia benar-benar menjamin kehidupan kita di masa depan dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Karena dari hikmat kita dibawa untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, menjamin masa depan kita dan harapan-harapan kita. Nah, tentunya bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat ini dalam kehidupan kita? Takut akan Allah ya. Dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama dalam kehidupan kita, disertai dengan rasa hormat dan taat hanya kepada Tuhan. Kemudian dengan selalu kita mencari hikmat itu. Dalam Amsal 2 ayat 4,
Artinya kita perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hikmat itu. Seperti kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kita berusaha, kita berjuang. Begitupun juga kita harus berjuang mendapatkan hikmat ini. Nah, kita sudah begitu banyak mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita juga sering mendengar bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Benar, Roh Kudus pun juga yang akan memampukan kehidupan kita. Supaya benar-benar kita mampu mengejar hikmat itu, memiliki hikmat itu di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan pada hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bahkan juga buat janji firman-Mu dalam kehidupan kami yang sungguh luar biasa. Saat ini kami sudah belajar mengenai hikmat Tuhan. Kami rindu supaya kehidupan kami benar-benar dipenuhi hikmat yang berasal daripada Engkau, supaya kehidupan kami dibawa semakin berkenan kepada Tuhan. Kami melakukan setiap ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Inilah menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang besar dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LCD Magelang ini, supaya kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.